Kemudian di samping PHS itu yang terberat itu mencegah biar tidak tertular kita HIV/AIDS. Nah itu HIV/AIDS itu masih menjadi momok ya, dan kemarin berita-beritanya itu mungkin hoax atau apa, NTT itu kasus HIV-nya masih tinggi. Iya Masih benar. tinggi. Nah ini akibat mungkin ya seks bebas dan lain-lain. Kemudian selain mencegah PHS, kita untuk mencegah juga cara mencegah yang lain itu ya dengan cebok pas buang air besar itu tidak dari ke depan ke belakang ke depan. Tidak dari iya. belakang ke depan, Belakang harusnya ke dari depan. depan ke belakang. Oke. Karena di sini anus kita sangat dekat dengan vagina, jadi kalau salah pola cebok kita, kuman-kuman yang dari anus itu akan masuk ke vagina, akan menyebabkan terjadinya vaginitis. Bila vaginitis itu tidak diobati, akan menyebabkan ascending infeksi, itu akan bisa menyebabkan abses tubuh ovarial, salpingitis, yang salah satu akan dapat menyebabkan kehamilan ektopik. Nah itu hubungannya di luar kandungan. Itu hubungan PID. Oke dok. Iya. Kemudian untuk selanjutnya untuk cuci organ reproduksi eksternal itu ibu-ibu bilang harus pakai sabun sirih, sabun mandi, itu tidak bisa karena pH vagina itu saya nggak hafal ya, harus dijaga. Maka dari itu kalau bisa untuk cebok itu tidak perlu pakai sabun atau menggunakan sabun yang sama dengan pH vagina. Misalkan contohnya Absolut atau Feminak. Tapi kalau sabun sirih, cucian sirih itu kita tidak merekomendasikan. Ingat, tidak direkomendasikan sama dokter langsung. Karena kalau pH di luar pH vagina akan menyebabkan parasit atau kuman bakteri komensal akan berkembang biak. Karena sebenarnya kita tahu di saluran vagina itu kebun binatang nih. Jadi sebenarnya di situ tuh banyak kuman, banyak parasit, asal tidak dibangunkan. Yaitu dibangunkannya dengan cara membuat pH vagina itu basah atau asam. Jadi tetap keseimbangan vagina sesuai dengan keseimbangan vagina itu tersendiri. Wah, jadi wanita, jadi perempuan ini ternyata sangat-sangat was-was ya dok. Iya. Ya selain mencegah yang lain ya tidak makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga teratur, tidur yang teratur 8 jam, kemudian tidak merokok. Itu yang paling penting juga. Karena merokok salah satu faktor predisposisi mulut leher rahim juga. Kanker ya. Ya dari literatur itu bahwa zat nikotinnya itu dapat atrofi dari membran basalis di sel-sel. Jadi dia mempengaruhi asam basahnya dari genitalia kita. Ya. Oke. Berarti memang untuk kesehatan reproduksi ini sendiri sangat-sangat berkaitan dengan hal-hal yang dokter bilang. Bahkan orang kalau misalnya gini dok, kalau misalnya orangnya sudah terlanjur pecandu rokok, karena ada cewek-cewek yang rokok juga dong, terus minum, terus sudah terlanjur suka begadang, kayak ini kan suka begadang karena jam kerja itu kan mempengaruhi, terus sampai malam, terus akhirnya jam tidur terganggu, dan pola makan juga kadang-kadang makan yang terlalu berminyak, makan yang gini begitu, itu cara, maksudnya gini dok, dokter mungkin kasih kita sedikit arahan, kita yang sudah terlanjur seperti ini. Caranya salah satunya apa yang paling penting dok? Ya caranya mengubah kebiasaan yang buruk itulah Neo. Kalau misalnya, nah sekarang dari penelitian itu bahwa jam tidur malam itu yang paling baik itu di bawah jam 11 malam. Karena apa? Karena kalau tidur di atas jam 11 malam itu akan mengganggu growth hormon kita. Jadi dia imunitas kita terganggu, terus dapat menyebabkan mudah terserang penyakit. Minimal tidur itu 8 jam, tapi di bawah jam 11 malam. Kemudian kalau pola makan ya memang harus kita gizi seimbang ya, makan buah, makan sayur dan lain-lain. Olahraga juga penting karena olahraga itu membuat oksigenasi di jaringan kita akan terjaga. Sekarang yang dianjurkan itu untuk ibu-ibu yang sudah berumur seperti saya, itu jangan lari pagi. Jadi jalan 6.000 langkah. Jalan 6.000 langkah. Ya, itu untuk kesehatan jantung sangat penting. Oke. Dok, kita lanjut nih dok. Tentang isu sosial. Nah, isu sosial ini mungkin teman-teman pasti penasaran isu sosial seperti apa mengenai kesehatan reproduksi. Nah, saya mau tanya nih dok, ada banyak tempat yang mungkin masih melegalkan pernikahan dini. Ya, jadi mungkin di kampung-kampung gitu ya dok, dalam tanda kutip belum yang penting dia sudah permisi, yang penting sudah menstruasi. Ini sudah siap menikah nih.
Terus ada duda-duda keren atau Nah, duda-duda berduit. duker keren. Duda. Atau Kita ada mau apa? cari duda keren. Aduh, aduh. Ada apa namanya kayak sugar daddy ya, Iya. sugar daddy kampung lah. Mau Mm-mm. menikahi karena dilihatnya anak ini sudah cukup umur untuk menikah atau Oke. fisiknya sudah cukup untuk menikah. Padahal sebenarnya belum mampu dok. Nah, Oke. isu terkait pernikahan dini ini maupun perilaku seks bebas itu bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan reproduksi? Nah, tadi kan sudah saya sebutkan salah satu faktor predisposisi Hmm. itu adalah melakukan hubungan seksual di umur yang sangat muda. Oh itu berpengaruh ya dok? Berpengaruh Walaupun sekali sudah matang. karena itu kan menarche. Hmm. Jadi organ reproduksi itu baru mengalami pematangan yang dini. Jadi kalau melakukan hubungan seks apalagi belum menikah, itu akan menyebabkan kan organ-organ interna itu belum sempurna. Iya, iya. Jadi hubungannya itu akan dapat sebagai predisposisi terjadinya penyakit kanker leher rahim. Oke. Ya, karena mungkin membran basalis itu belum matang Belum sempurna. matang. Jadi terjadi hubungan seksual yang dini akan menyebabkan luka di darah itu, sehingga kalau ada virus HPV akan enak, nyaman dia tinggal di sana dan akan menyebabkan penyakit kanker leher rahim. Itu hubungannya pernikahan dini atau hubungan seksual di umur yang sangat muda. Berarti memang kalau kekurangan edukasi itu sangat Iya, berpengaruh ya dok. Jadi kita sangat-sangat membuka peluang buat teman-teman di luar mungkin yang nonton ini dari dinas kesehatan atau dari sekolah-sekolah juga, ya dari guru bapak guru kepala sekolah yang mungkin nonton bisa jadikan salah satu bahan untuk jadi bahan baru nih dok untuk edukasi ke anak-anak ataupun kepada orang tua dari dinas-dinas mungkin dinas sosial begitu bisa kasih ketahui ke orang tua ini penting sekali nih untuk menjaga anak mereka kalau masih sangat muda jangan dulu menikah. Usia ideal menikah itu usia kematangan Usia nih dok. reproduksi kematangan itu Usia berapa? umur 20 tahun ke atas ya Nio ya. Paling mentok tuh 20 berapa sih dok? Mentok maksudnya akhir Paling umur. maksudnya kan 20 ke atas nih, 20 berapa lah dok? Itu sudah matang, bener-bener matang dalam 25. 25. Organ reproduksi Luar sudah maupun siap. dalam ya dok ya? Tapi kalau bisa menikahnya di bawah umur 35. Karena risiko tinggi untuk hamil di atas 35 tahun itu akan bisa menyebabkan kecacatan bayi, terutama pokoknya kecacatan bayi yang kita takutkan. Terlalu Di samping dika. itu juga kalau hamil di umur 35 tahun itu Neo, itu kualitas ovarium itu sudah menurun, jumlah oosit juga menurun. Syukur-syukur masih bisa hamil dengan subur bayi yang lahirannya bagus gitu loh. Dokter sambil lihat ke sini. Kayaknya saya menyindir seseorang. Kamu juga ya? Kamu juga umur 30-an baru menikah ya? Oke, kita satu Saya 35 tahun sudah punya anak 2 loh Nio. luar biasa. Aduh. Oke. Jadi itu penting sekali dukungan sosial ya dok? Iya, dukungan penting sosial. sekali dukungan sosial untuk menjaga kita bisa lebih manage lagi tentang kesehatan reproduksi. Ya, dan mungkin juga kalau memang ada instansi-instansi yang membutuhkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, tentang kanker leher rahim dan lain-lain, kita RCD dari siap. Siap sekali. Siap. Kalau memang ada surat untuk itu kita siap. Benar. Kita punya Dokter Santi ini. Iya. Dokter Santi sudah sering diundang di dinas-dinas ya pemerintahan untuk mengedukasi baik itu pegawai-pegawai perempuan ataupun bapak-bapak juga, dan sudah sering mengikuti live streaming yang ada di RRI maupun TVRI tempat ya. Di siaran-siaran TVRI, TV lokal maupun radio lokal ya. Jadi untuk kamu yang mungkin penasaran tentang isu-isu ini mungkin bisa langsung undang kita di RSI ada dari Kupang. Lanjut dulu dokter, ini sudah mau selesai nih dok. Walaupun sebenarnya masih asik banget nih dok kita bahas tentang kesehatan reproduksi ya. Ada hal lain yang mau saya tanyakan dok, apa yang bisa dilakukan oleh sekolah nih dok? Kita ke remaja nih kan dok, jangan dulu ke keluarga karena keluarga pasti sudah butuh, mereka harus memberikan edukasi. Nah untuk sekolah kan kadang-kadang pembulian atau masalah reproduksi itu kembali dari sekolah, begitu dok. Mungkin dokter bisa kasih apa peran sekolah nih kepada remaja-remaja yang bersekolah di situ tentang kesehatan reproduksi sendiri. Tetap harus yang diutamakan itu adalah edukasi. Tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan tidak ada istilah tabu dalam hal ini untuk kesehatan reproduksi karena memang tujuannya adalah baik
untuk Oke. mempersiapkan organ reproduksi kita menuju kehamilan nanti. Ya, terus mungkin dari guru-guru juga bisa mengundang kita ini, Betul. mengundang kita Benar. untuk memberikan edukasi, karena mungkin lebih baik orang yang lebih berpengalaman memberikan edukasi Benar, tentang benar. itu, dan kita siap melakukan edukasi ke manapun, ke instansi, ke kantor-kantor dan lain-lain. Kebetulan kalau untuk RSI Adedari dan Dokter Santi pun setiap minggu itu ada kegiatan luar ya dok ya. Kita Iya. ada ke puskesmas, ke pustu, Bakti ya, sosial di sana, bakti sosial. sosial itu kita juga bisa langsung mengadakan edukasi. Jadi selain kita bakti sosial untuk USG gratis, kita juga melakukan edukasi terkait dengan mungkin ada pasien yang mau langsung konsultasi mengenai kesehatan reproduksinya, silakan langsung saja boleh bergabung di acara-acara Baksos kita. Oke. Untuk minggu ini kita ada di beberapa pustu dan puskesmas, dan semoga kegiatan kita ini terus berjalan dengan baik ya dok, Iya, demi nih. kepentingan masyarakat tentunya. Ya, sebagai penutup nih dok, ya sedih sekali ya kita sudah mau selesai. Ya, terima kasih buat sahabat setia dari podcast yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita mau langsung minta dokter untuk memberikan pesan dokter sebagai ahli subspesialis OBGYN nih bagi masyarakat agar mereka bisa lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Silakan simak dari dokter Santi. Di sini intinya adalah lebih baik mencegah daripada Aware ya, mengobati. dok, ya? Nah, Aware. itu yang paling penting. Jadi ibu-ibu yang mempunyai anak wanita remaja putri, tolong berikan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang sedini mungkin, terutama masalah seks bebas, pernikahan dini, menjaga kebersihan organ reproduksi untuk bisa mempersiapkan kehamilan selanjutnya. Dan juga untuk ibu-ibu yang sudah menikah atau bagaimana, harus rajin juga memeriksakan diri. Ya. Walaupun tidak ada keluhan, ya datanglah sekali-sekali untuk memeriksakan rahimnya, karena organ genitalia interna itu kita tidak bisa lihat dari cermin kok, dari apa kok, itu harus dengan USG nih. Oke. Kita ingin melihat bahwa organ reproduksi interna kita tuh siap nggak nanti terjadi kehamilan di sana. Misalkan ada nggak tumor-tumor saat ini? Karena ada beberapa tumor di rahim atau di indung telur, kista itu dia tidak akan menimbulkan keluhan. Oke. Kecuali kalau kistanya sudah besar, mendesak, itu menimbulkan keluhan. Miumnya besar, mendesak, baru menimbulkan keluhan. Jadi itu semua harus dilakukan dengan pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG. Jadi jangan pernah takut untuk datang ke RSI Adedari, terutama ke Poliklinik OBGYN yang notabene sudah buka dari jam 7 pagi sampai jam 21 malam, kita nonstop ada SPOG. Jadi gampang kan, kalau memang ada keluhan, apalagi tidak ada keluhan, boleh datang untuk memeriksakan diri. Kalau kamu secara bingung dini. tentang jadwal dokter, bisa lihat di Instagram kita RSI Adedari. Di situ ada jadwal dokter kita lengkap ya. Jadi kalian bisa pilih, bebas pilih nih salah satu dokter kita, kan ada dokter Santi. Kalau kamu tidak nyaman dengan dokter cowok, bisa dengan Bisa dengan gelis kita. saya. Aduh. Si gelis. Oke, dokter, satu yang terakhir dok, sebelum kita tutup lagi nih dok, terakhir saja. Nyanyi. Boleh dok? Ih, ya ampun. Bukan dok. Jadi Apa? kan dari tadi kita bahas tentang remaja sama dewasa muda. Iya. Mungkin ada sahabat dari podcast yang sudah berumur nih dok. Mereka mau tahu, dari tadi dokter nih hanya bahas tentang anak muda saja, tentang remaja saja. Mungkin satu tips nih buat ibu-ibu yang sudah lanjut usia, Menopause. mungkin menuju menopause atau sudah mengalami menopause, itu caranya seperti apa? Sebenarnya masalah menopause ini sebenarnya masalah serius ya atau buat mungkin ada treatment ibu-ibu khusus ya. ya, Nanti dok, ya? saya jelaskan sedikit tentang menopause. Jadi ibu-ibu yang sudah mengalami menopause, artinya ibu-ibu yang sudah tidak haid 1 tahun berturut-turut, itu namanya menopause. Jadi rentang umurnya itu dari umur 48 ke atas. 48 Jadi ke atas. 48 ke atas tuh bisa di atas 50 dan lain-lain. Siap. Jadi kita sebagai ibu-ibu, saya juga sudah menopause ya. Jadi harus mempersiapkan diri. Dan itu perlu dukungan dari pasangan kita, dari keluarga kita juga. Karena menopause itu terstopnya hormon estrogen, hormon reproduksi kita. Jadi ovarium itu sudah nol, sudah tidak memproduksi estrogen. Itu akan banyak sekali mempengaruhi. Terutama akan menyebabkan penyakit-penyakit pada diri kita. Misalkan flushing, panas malam hari, terus nyeri sendi, bahkan bisa akan terjadi penyakit jantung. Karena estrogen kita kan sudah tidak berproduksi. Dan kita akan merasa ngilu. Intinya banyak gampang penyakit yang menghinggapi kita. Jadi jangan sanksi lagi. Maksudnya jangan takut ibu ya. Menopause itu adalah hal yang alami. Seperti saya masih tetap bisa tampil cantik, bisa energik. Karena satu, itu yang paling penting itu adalah
berolahraga. Asupan makanan yang sehat, asupan estrogen alamiah. Estrogen alamiah itu bisa dari gandum, bisa dari kedelai, bahan-bahan dari kedelai, bisa dari kecambah dan lain-lain. Susu kedelai itu bagus. Tapi ada juga terapi sulih hormon. Itu terapi dengan obat yang mengandung estrogen. Cuman itu syaratnya susah nih. Jadi itu perlu pemeriksaan lab yang lengkap, karena tidak boleh ada, pertama tidak boleh ada tumor di payudara, tidak boleh ada kelainan jantung dan lain-lain. Tapi masih bisa sih dilakukan terapi sulih hormon, itu ada dalam bentuk gel, dalam bentuk obat injeksi. Tapi kalau menurut saya sih diutamakan dulu makan estrogen alamiah. Kalau Rumah Sakit Dedari ini punya satu program untuk ibu-ibu yang sudah menopause itu apa, Dok? Mungkin bisa diperkenalkan dulu, promosi dulu tentang program kita itu kepada orang tua yang kalau untuk program menopause sebenarnya saya dari tidak punya ya. Cuman kalau untuk edukasi, untuk memberikan penyuluhan tentang menopause kita masih bisa memberikan. Dan kita di sini dari tidak punya terapi sulih hormon. Mungkin rumah sakit khusus. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak dokter karena sudah memberikan wejangan-wejangan penting dari tadi kepada para remaja wanita, kepada dewasa muda, bahkan sudah ada tambahan untuk para ibu-ibu terkasih yang sudah mengalami menopause maupun menuju menopause. Kita akan segera menutup kebersamaan kita di edisi kali ini podcast bersama dengan Dr. Santi dengan Neo. Terima kasih sekali lagi Dok, bersama Dr. Santi dan Neo. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Satu tips sederhana tadi sudah diberikan, tapi saya mau menyampaikan bahwa kita sekali lagi sangat membuka kesempatan kepada teman-teman semua yang mau konsultasi tentang reproduksinya kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, baik itu Dr. Santi maupun dokter-dokter yang lain, karena kita punya pelayan dari hari apa, Dok? Senin sampai Sabtu itu poliklinik buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Luar biasa. Kalau emergensi kita 24 jam lewat UGD. Satu lagi, Dok, kita ada metode apa sih, Dok, sekarang untuk melahirkan nih? Untuk seksio kita punya metode baru, yaitu metode ERAK. Itu adalah untuk pemulihan rasa nyerinya yang setelah SC setelah operasi sesar. Pemulihannya selama berapa jam, Dok? Itu 6 jam. 6 jam saja kamu sudah bisa lari ya. Kalau kamu pelari, kamu bisa langsung berlari. Bisa lari, bisa bergerak, bisa berjalan. Luar biasa. Ada juga program baru kita nanti beberapa waktu ke depan, yaitu Klinik Bayi Tabung. Klinik Bayi Tabung. Jadi pertama di Kota Kupang, mungkin di NTT juga ya. Jadi mungkin pasangan suami istri yang sudah tidak bisa lama tidak mendapat keturunan. Nah, itu sudah mencoba dengan program-program selain bayi tabung, bisa di Dedari nanti. Mungkin 6 bulan ke depan kita sudah beroperasi. Kabar baiknya sudah ada yang daftar loh. Mungkin kamu selanjutnya. Tunggu apa lagi? Langsung saja like, share, dan komen sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang semakin kenal terhadap podcast Dedari, dan kita bakal lanjut lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan Neo, podcast keseruan kalian semuanya. Dadah. Thank you, dadah.